Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang etika berpolitik. Nah, yaitu tentang membangun budaya politik yang integras, transparan dan juga akuntabel. Nah, apa itu etika politik? Nah, etika politik itu adalah filsafat moral mengenai dimensi politis dalam kehidupan manusia. Nah, ia mempertanyakan tanggung jawab moral di balik setiap kebijakan dan tindakan atas setiap kekuasaan, pada setiap kekuasaan. Nah, mengapa hal itu penting? Karena dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Terus ada menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, juga menjaga legitimasi pemerintahan di mata masyarakat. Lalu ada prinsip utama etika berpolitik, yaitu tentang yang pertama ada kejujuran atau integritas. Di sini integritas ini harus selaras dengan antara ucapan serta perbuatan atau tindakan seseorang gitu. Lalu yang kedua ada keadilan sosial. Kebijakan harus berpihak pada kemaslahatan umum, bukan hanya satu golongan gitu. Lalu yang ketiga ada kedaulatan rakyat. Nah, ini itu menghargai suara dan hak asasi manusia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam sebuah pemerintahan gitu. Lalu yang keempat ada tanggung jawab, yaitu siap menerima konsekuensi dari setiap kebijakan yang ia ambil. Lalu di sini ada beberapa fenomena dan masalah tentang etika berpolitik ini. Yang pertama ada politik uang atau money politik, yang memberi suara untuk memenangkan jabatan menggunakan uang. Lalu yang kedua ada kampanye hitam atau black campaign. Nah, itu pokoknya itu menyebarkan hoax untuk menjatuhkan lawan, jadi bersaing tapi saling menjatuhkan gitu. Lalu ada nepotisme, itu memanfaatkan jabatan untuk kepentingan keluarga atau kerabat, bukan untuk kepentingan masyarakat umum gitu. Lalu ada penyalahgunaan fasilitas negara, seperti menggunakan aset negara untuk kampanye pribadi. Lalu ada studi kasus ya. Nah, itu seperti jika ada pemilihan gitu, suka ada kasus serangan fajar menjelang hari pemilihan. Nah, dampaknya itu bisa terpilihnya pemimpin berdasarkan kekuatan modal, bukan dari segi kualitasnya. Lalu ada konsekuensi dari tindakan tersebut, yaitu pemimpin yang terpilih cenderung melakukan korupsi untuk seperti balik modal. Lalu ada ini tuh termasuk melanggar prinsip keadilan dan merusak kualitas demokrasi ya. Lalu ada di sini strategi atau untuk penanggulangan dari masalah tersebut ya. Yang pertama ada regulasi yang ketat, yaitu penguatan undang-undang dan sanksi diskualifikasi bagi pelanggar undang-undang tersebut. Lalu ada pendidikan pemilih, yaitu mengedukasi masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas, yaitu ingin menjadikan masyarakat mempunyai gagasan tersendiri, bukan misalkannya itu milih karena uang gitu. Lalu ada transparansi dana kampanye, yaitu mewajibkan audit publik terhadap sumber dana politik. Lalu ada budaya malu,
Nah, membangun sanksi sosial bagi pejabat yang melanggar kode etik tersebut gitu. Lalu ada peran mahasiswa dan generasi muda di sini, yaitu sebagai agent of change, yaitu menjadi pengawas independen dalam proses pemilu. Yang kedua ada digital activism, yaitu menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten edukatif tentang etika berpolitik ini. Lalu yang ketiga ada kritis, yaitu menelaah janji-janji yang sudah dikampanyekan sebelumnya berdasarkan data dan fakta, bukan hanya sekedar janji manis gitu. Lalu kesimpulannya, politik tanpa etika adalah kekejaman. Jadi politik tanpa etika adalah kekejaman ya guys. Etika tanpa politik adalah ketidakberdayaan. Nah, politik tanpa etika adalah kekejaman, etika tanpa politik adalah ketidakberdayaan. Nah, lalu politik bukan sekadar cara meraih kekuasaan, tetapi cara mengelola kebaikan untuk bersama gitu. Lalu etika juga adalah kompas yang menjaga agar kekuasaan tidak melenceng dari jalur kemanusiaan. Nah, sepertinya cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang etika berpolitik kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan serta kekurangannya. Cukupkan saja segini ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.